Karena jam 12 nanti ruangan ini dipakai konferensi. Nggak tahu konferensi apa ya. Ya. Selesai dari kegiatan ada di sini, teman-teman MTS kumpul di 93 karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari hasil rapat saya kemarin di KKM Sidoarjo 1. KKM Sidoarjo 1 akan ada pelatihan matematika gasing. Saya katakan Bujang itu 10 tahun yang lalu sudah, dan hari ini sudah dimulai kelas 4 itu, kelas 4 MI baru ya, sudah diajarkan kalkulus. Dan MTS sudah mulai minggu kemarin itu sudah jalan. 1 minggu 3 kali. Baik Bapak Ibu, ini kaitannya dengan tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar kita jelas calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu, Bapak Ibu, apapun yang terjadi di kita, konsen kita hari ini, kita akan mencoba berlari. Dalam proses berlari itu, kita wujudkan bahwa di satuan pendidikan yang milik NU ini mampu merumuskan dan mampu menyusun kurikulum sendiri. Kalau matematika kita sudah berusaha membuat matematika holistik. Sains itu juga hampir holistik. Saya tugaskan kepada Bu Esti sama Bu Putri itu untuk menuliskan gagasan yang saya coba perintahkan untuk dibuat. Nah, sekarang saya akan mencoba mereview ulang di pertemuan, insya Allah kalau tidak salah 3 minggu yang lalu, itu saya telah membelajarkan tentang pembelajaran PKN holistik. Mapel PKN itu dibagi menjadi 4 bagian. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Saya coba ulangi, kemungkinan ini bisa dipakai di kelas besar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mengapa ini saya ulang? Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Santri Nasional. Yang kita pelajari adalah Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini sudah saya berikan. Tapi sekarang dengan versi yang lain, yang ada kaitannya dengan peringatan Hari Santri Nasional. 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Belum genap hitungan 4 sampai dengan 5 bulan, tentara sekutu dengan mengajak seluruh komponen Inggris, Amerika, Jepang bersatu padu ingin merebut kembali kemerdekaan negara Republik Indonesia. Datang ke Surabaya.
Ketika tentara sekutu datang ke Surabaya, itu negara kita sudah memiliki dasar negara. Karena dasar negara itu telah diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara yang merdeka yang sudah punya dasar negara, Pancasila itu, ingin dilululantakkan dan ingin dihancurkan. Datanglah tentara sekutu untuk mendarat di kota tercinta Surabaya dengan satu tekad dan harapan. Bagaimana agar Indonesia tidak lagi menjadi negara merdeka. Kalau toh pun Indonesia menjadi negara merdeka, itu tentara sekutu berharap seperti halnya Singapura, seperti halnya Malaysia. Singapura dan Malaysia itu tidak pernah merdeka. Dalam tataran dia tidak independen dalam menentukan dan mengelola nasib bangsanya. Malaysia dan Singapura didikte dan terus-menerus diamati, dicermati, dan didorong oleh Inggris. Artinya, mereka memperoleh kemerdekaan melalui sebuah hadiah, bukan perjuangan. Kalau ditilik Malaysia dengan Singapura, itu sumber daya alam, kekayaan alamnya amat sangat kalah dengan Indonesia. Yang dipikirkan oleh mereka, kalau kita mampu kembali menguasai Indonesia, dan dalam prosesi merebut kemerdekaan itu, setelah dalam kurun waktu tertentu Indonesia akan diberikan kemerdekaan, hadiah dari mereka, persis seperti Malaysia, persis seperti Singapura, maka Indonesia akan mudah ditaklukkan dari segi ekonomi. Muncullah berbagai macam riak dan gelombang. Ketika kemerdekaan Indonesia dirampas oleh pasukan Malabi, subhanallah, kehendak Allah yang membangkitkan semangat dan gelora masyarakat Surabaya dan sekitarnya, terutama berawal dari pesantren demi pesantren, mulai dari Jombang sampai di daerah Bubutan, itu bersatu padu untuk mencoba melawan pendudukan pasukan Malabi. Dengan semangat dan kobaran semangat yang menyala oleh Bung Tomo, dengan teriakan takbir, maka para santri seia sekata untuk melawan dengan senjata ala kadarnya. Melalui bambu runcing, para santri melawan Belanda yang punya meriam. Manusia punya cara, manusia punya keinginan, tapi Allah yang menentukan. Di antara pasukan yang dibawa oleh sekutu itu, ada yang beragama Islam. Ketika teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar, pasukan yang beragama Islam merasa bahwa yang dijajah dan ingin negara yang direbut kembali itu adalah saudara sesama muslim. Maka mundurlah pasukan itu. Kalau hari ini ada the power of mama, maka pada saat itu ada the power of santri. Pakaikan takbir, membangkitkan gairah dan semangat. Ketika ada beberapa pasukan yang mundur, semangat yang dilakukan oleh para pejuang, oleh para santri-santri itu akan semakin membara untuk mengusir mereka
kembali ke negeri asalnya. Dari situlah rahmat Allah itu datang. Dari situlah pertolongan Allah itu datang. Dari situlah Nasrullah itu datang. Dan yang perlu diingat, yang diperingati sampai dengan hari ini hari santri, itu masih ada ormas Islam yang ada di Indonesia. Ketika seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari santri, dia sama sekali tidak mau memperingati hari santri karena dia tidak punya santri. Coba lihat itu di Sabilut Taubah itu, di Gosikdam itu. Orang yang pola hidupnya nggak karu-karuan itu ya, ketika ada pengajian, ya ikut pengajian. Coba diperhatikan itu. Kejadian ada di Libanon saat peringatan Maulid Nabi. Di Libanon itu mayoritas penduduk Muslim. Ketika memperingati Maulid Nabi, itu yang kalau di Indonesia itu biasanya kembang api, dador-dador ke atas. Kalau di sana meriam, senjata yang ditembakkan. Ada salah satu orang Ghairul Islam, orang Kristen, yang anaknya ikut melihat kemeriahan peringatan Maulid Nabi, itu ternyata kena sasaran peluru. Hancur kepalanya. Dibawa ke rumah sakit Israel, angkat tangan. Dibawa ke rumah sakit Amerika, milik Amerika, juga angkat tangan. Anak ini tidak bisa tertolong. Akhirnya orang tuanya marah-marah. Hai Muhammad, di mana kamu katanya Nabi? Mengapa anak saya yang tidak bersalah hari ini menjadi korban dari orang-orang yang memperingati hari kelahiranmu? Kalau kamu betul-betul seorang utusan Allah, kalau kamu betul-betul yang bisa dikatakan sebagai seorang uswah, mana buktinya? Anak saya hampir mati. Ketika orang tua itu marah-marah, ternyata anak itu yang seluruh dokter angkat tangan dan dokter memanggil seluruh keluarganya untuk menemui anak itu. Ternyata apa? Anak itu duduk yang asalnya kepalanya berlumuran darah, yang tidak lagi tertolong itu. Dia duduk dengan santai. Orang tuanya kaget. Kok bisa itu? Kok bisa sembuh? Seluruh dokternya heran. Darah yang banyak tadi berceceran, kok sekarang tidak ada? Oleh anak dijawab. Siapa yang menyembuhkan? Anak yang ketembak tadi menjawab bahwa yang menyembuhkan saya adalah Muhammad. Yang datang menemui saya, katanya, dengan mengusap kepala saya, maka kepala saya hancur itu utuh kembali. Akhirnya apa? Orang-orang Ghairul Islam yang menyaksikan anak yang tertembak itu akhirnya mengikrarkan dirinya masuk Islam. Artinya, dengan peristiwa Hari Santri Nasional, tidak sedikit para aulia, tidak sedikit para syuhada yang berguguran mengusir penjajahan demi tegaknya Pancasila. Hari itu diijabah oleh Allah. Bendera merah putih biru disobek-sobek di hotel yang dekat dengan Tunjungan itu. Sobeklah bendera biru sehingga munculnya bendera merah putih. Mengapa itu bisa terjadi? Yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat.
kita masuk pada Bhinneka Tunggal Ika. Elaborasi, kolaborasi antara santri, antara TKR, antara rakyat Indonesia saat itu bersatu padu, sehias kata dalam satu rangkaian genggaman. Hancurkan penjajah, usir penjajah, tegakkan kembali Pancasila. Semangat yang membara itu muncul. Semangat itu kembali ditemukan oleh para santri dan masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Itu didasari oleh adanya semangat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Walaupun kita berbeda-beda demi satu dasar negara, yaitu Pancasila, maka ayo bareng-bareng kita luluh lantahkan dan hancurkan penjajahan di atas muka bumi ini. Di materi yang ketiga, kalau sudah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ada lagi yang wajib kita berikan kepada peserta didik, adalah NKRI. Kita sudah berjanji dan berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ikrar itu mendarah daging di hati para pemuda, mendarah daging di hati para santri, santriwan maupun santriwati, untuk bersama-sama mengusir penjajah. Karena apa? Mereka cinta tanah airnya. NKRI itu paling tidak harus kita tancapkan di dalam hati peserta didik kita adalah mencintai negerinya sendiri. Karena tidak sedikit negeri kita ini hari ini sengaja dihancurkan oleh para influencer, dihancurkan oleh para buzzer-buzzer yang dia bekerja agar tidak mengeluarkan banyak tenaga. Maka dia menjual negerinya dengan berita-berita hoax, menghancurkan negerinya dengan kamuflase, tindakan-tindakan divide et impera yang memecah belah bangsa. Jadi kalau kita berbicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tekadnya cukup satu. Semboyan itu sudah kita dengarkan berulang kali, NKRI harga mati. Tinggal satu pokok bahasan lagi. Apa itu? Bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Masya Allah. Luhut bin Sarpanjaitan telah menemukan ilmuwan Indonesia yang mengabdikan diri hidupnya ada di Amerika dan ada di Cina. Ketemu Luhut, dipresentasikan ke Prabowo, diajak ke Indonesia untuk presentasi ke Prabowo. Ternyata apa? Seorang wanita yang cerdas, ilmuwan kaliber internasional itu sebentar lagi akan ditarik menjadi seorang menteri. Dia telah meneliti kognisi. Jadi pengetahuan yang ada di dalam diri anak, pengetahuan yang ada di dalam diri manusia. Ketika penelitian-penelitian itu muncul, maka kalau ada warga besar Pucang yang mencoba menjelek-jelekkan TKRA-nya sini, RA kok diajari, sudah ada AH, RA kok sudah diajari ini. Makanya
Kalau ngopi ku sing ado. Ngopi ado sing kental ya paham. Ternyata apa? Dalam penelitian ilmuwan yang akan jadi menteri yang ngurusi makan siang gratis sebentar lagi. Itu di Amerika itu. Penelitiannya mulai dari anak TK sampai di level anak SMA. Ternyata anak yang mendapatkan asupan sarapan, karena di sana itu di Amerika itu sarapan pagi ditanggung oleh negara, makan siang ditanggung oleh negara, sehingga orang tua tidak ribut lagi memikirkan bekal putra putrinya ada di sekolah. Dan dari hasil penelitian, seorang yang akan diangkat menjadi menteri oleh Prabowo disuruh mengatasi makan siang gratis. Ternyata anak di sana mulai dari TK itu terjadi peningkatan kompetensi matematika. TK itu. Amerika sudah belajar itu. Orang-orangnya tidak bangga dengan negerinya sendiri. Yang seharusnya negeri ini kita rawat. Yang seharusnya negeri ini paling tidak kita harus berbangga diri. Hari ini IMF, Bank Dunia yang memberikan pinjaman ke banyak negara, itu Indonesia punya andil besar, punya saham di sana. Coba sekian puluh tahun kita tidak punya. Terus menerus dijajah secara ekonomi. Sumber daya alam dikuasai oleh bangsa asing. Hari ini kita sudah mulai beranjak untuk mandiri. Ketika itu muncul, maka munculkan di dalam hati kita bahwa kita harus bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Kalau saya tanya ke Malaysia, yang di sana orang Malaysia ditanya, saya etnis Melayu, saya etnis India, saya etnis China. Pelajaran-pelajaran yang ada di sana sudah di kota-kota. Sekolah India sendiri, sekolah Cina sendiri, sekolah Islam sendiri. Ketika ditanya etnisnya yang disebut, kalau kita ditanya, kamu orang mana? Indonesia. Dan itu seharusnya menjadi kebanggaan. Bagaimana cara bangga kita? Kita wujudkan bahwa kita mampu bersaing. Kita wujudkan bahwa kita mampu berpikir kritis. Ingat di KMA 450 Kemenak itu berulang kali sudah disebutkan, dan beberapa kegiatan proyek ada di sekolah-sekolah yang lain di luar Pucang itu dipatahkan langsung oleh KMA dan sudah dijelaskan berulang kali melalui websitenya Kemenak. Apa itu tugas proyek? Ketika di sekolah lain berbicara tentang bangunlah jiwa dan raga, bangun jiwa dengan sholat, bangun raga dengan olahraga. Berarti bangun jiwa dan raga itu sholat dengan olahraga. Nah, pertanyaan saya sejak dulu saya katakan, apa bedanya P52R dengan ketika saya sekolah masih kecil dulu? Di situ diajarkan sholat, di situ diajarkan olahraga. Ketika berbicara tentang kearifan lokal, anak diajarkan tentang membatik. Kearifan lokal Sidoarjo membatik. Apa bedanya tugas proyek P52R dengan yang hari ini terjadi di tempat-tempat lain, SPK? Nggak ada bedanya, sama-sama disuruh membatik. Yang betul bukan itu. Tugas proyek itu adalah menjadikan peserta didik untuk berpikir kritis. Critical thinking. Critical thinking itu berawal dari sebuah masalah, dan masalah itu harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik dan metodologi. Hasilnya, di situ anak diajarkan bagaimana dia harus presentasi. Anak diajarkan bagaimana menulis.
teman-teman semua, sebelum Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu dijabat dari saudara kita dari Muhammadiyah. Muhammadiyah 2 hari yang lalu di IKN itu sudah mendirikan rumah sakit, sudah mendirikan pusat-pusat kegiatan sosial. NU gegeran karo PKB, gak mikir proses pengembangan. Nah itu kalau kita ngikuti arus seperti teman-teman kita yang ada di NU, maka kita akan tertinggal jauh. Dan itu saya tidak mau. Lembaga kita kalah dengan lembaga Muhammadiyah. Bagaimana caranya? Ya, ketika saya kemarin lusa ketemu dengan Bulut, pengawas Sidoarjo yang sekarang sudah pensiun, berbicara tentang literasi numerasi, saya katakan kita ini gagal total memahami tentang literasi numerasi. Literasi itu orang membaca wis dikatakan literasi, bullshit. Makanya ketika ada kegiatan di Sidoarjo, literasi di moco-moco tok, saya tidak pernah kirim utusan. Kenapa? Inti dari literasi itu bukan membaca, tapi literasi itu adalah memahami konten, memahami isi bacaan, mengkritisi isi bacaan. Kalau ada sebuah bacaan, maka kita bisa menulis sinopsisnya. Setelah sinopsis selesai, maka di situ kita akan bisa memberikan kritik dan saran. Seharusnya itulah literasi itu. Ketika kita berbicara tentang numerasi, orang menghitung dikatakan numerasi. Bukan itu numerasi yang dimaksud. Numerasi itu adalah kemampuan intelektual seseorang dalam proses menganalisis sebuah masalah dipecahkan dengan pendekatan matematik. Kalau tadi saya sudah menyinggung, bila ada permasalahan kita dekati dengan pendekatan scientific. Maka ketika kita berbicara tentang numerasi, pendekatannya dengan pendekatan matematik. Makanya hari ini nanti karena tempat ini akan dipergunakan untuk konferensi, lanjutkan, kerjakan teks minimal dalam 1 semester itu ada 13 instrumen. Ingat, di masing-masing instrumen itu paling tidak ada 4 teks. 4 teks. Terus Bari, ada yang model teks pertanyaan low, middle, high. Ada teks 1, teks 2, teks 3, baru pertanyaan. Yang betul yang mana? Yang betul yang tidak nggarap. Lho ngekek itu jadi masalah. Saya kan sudah terangkan itu. Kalau sampai menemui masalah, kembalikan masalah pada lali. Kalau menemui masalah itu kembalikan masalah pada iya. Masalah itu muncul, tumbuh itu karena ketidakjernihan pikiran kita, ketidakjernihan hati kita. Sehingga apapun yang kita lihat di situ muncul masalah. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Ya kita anggap dalam proses hidup dan kehidupan itu sesuatu yang terjadi pada kita itu pada inti dan hakikatnya bukan masalah. Nek wis ngono, urip iku jadi iya indah, jadi santai. Wes, ojo sama lo takon maneh. Pak, dari 1 teks pertanyaan, teks lagi pertanyaan, atau teks 1, 2, 3, 4 baru pertanyaannya
belakang. Boleh Pak? Ya, boleh saja. Sing gak oleh apa Pak? Ini sing gak garap. Lanjutkan itu, saya tambahkan satu lagi. Ini kaitannya dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bahwa sejatinya Pancasila itu sudah mengandung 5 sila yang merepresentasikan kehidupan kita. Jadi dulu sila yang pertama itu sebelumnya adalah bukan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, di situ tidak merepresentasikan bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa di Indonesia itu banyak agama-agama yang dipeluk, bukan hanya Islam. Jadi Hasyim Asy'ari waktu itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merubah, tidak berubah. Jadi kayak mengusulkan bahwa harusnya ada perbaikan sila di sila yang pertama yang bisa memeluk dan merangkul semua agama dan pemeluknya di Indonesia. Akhirnya sila yang pertama itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus di sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab di sini bahwa kita seharusnya bisa untuk memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa mentreatment manusia lain seperti baiknya kita mentreatment diri sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dijelaskan untuk saling olah rasa. Jadi kalau kita nggak mau dicubit, ya jangan mencubit. Seperti itu. Di situ para pahlawan, para syuhada yang sudah mendahului kita sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan begitu puputannya, jadi dengan begitu habis-habisannya. Seharusnya kita manfaatkan kemerdekaan yang kita dapat dari perjuangan para pahlawan kita dan para syuhada tersebut dengan saling mengisi persatuan Indonesia di sini. Persatuan Indonesianya bagaimana? Persatuan Indonesia tidak saling gontok-gontokan, tidak saling meremehkan. Jadi di sini saling merangkul, saling bergandengan tangan untuk baiknya Indonesia. Terus ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Jadi di sini mengedepankan musyawarah. Ketika kita berada dalam kelompok, berada dalam forum yang banyak orangnya, sebaiknya kita mengerti, dan ketika ada masalah harus dikedepankan musyawarahnya. Jadi itu Mister. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Indonesia saat ini sudah menerapkan keadilan Indonesia? Bagaimana dengan mereka-mereka yang notabene tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka yang dengan layak? Jadi bukan kita yang ada di sini, mungkin di luar sana masih banyak seseorang yang belum beruntung. Nah,
keadilan sosial yang ada di Indonesia sebaiknya lebih apa? lebih mampu bagaimana itu apa yang perlu dijangkau, maksudnya sesuatu yang belum dijangkau, sesuatu yang tidak terlihat, ya mungkin bagaimana mereka yang hidup kurang beruntung daripada kita di situ bisa mendapatkan hak-hak mereka dengan lebih layak. Jadi mungkin bisa Saya coba lanjutkan supaya cepat sedikit. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Diri, cerminan kita itu adalah sesuai enggak perilaku dan tingkah kita dengan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, sudahkah lingkungan kita itu interaksinya sudah menjalankan nilai-nilai dari sila Pancasila? Itu inti daripada pandangan hidup. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita mengimplementasikan sila-sila Pancasila, dan kalau kita hubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa tadi, menurut penjelasan saya di awal tadi, hari ini bahkan amat sangat memprihatinkan ketika ada anak-anak SMA kelas 2 dan kelas 3, kelas 10, 11, 12, itu ditanya singkatan MPR itu apa, tidak tahu. Ketika ditanya ya pelajaran yang bukan saja yang paling mudah, yang sepele itu juga tidak tahu. Mengapa? Karena rata-rata generasi muda kita itu cara pandangnya adalah media sosial. Cara pandangnya adalah berita-berita hoax. Cara pandangnya adalah berita-berita yang saling menghina, mengejek. Ketika itu muncul di sekelompok pemuda kita, terutama para pelajar, maka secara otomatis harapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu, itu berarti tidak muncul. Yang seharusnya kita munculkan, perilaku lingkungan kita harusnya bercermin pada sila Pancasila. Ketika perilaku para pemuda dan pelajar itu sudah bercermin pada sila Pancasila, maka secara otomatis dia sudah bisa mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. Terus tentang NKRI. NKRI pada anak-anak muda perlu dipicu dan diwujudkan semangat patriotisme. Patriotisme itu adalah semangat yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk rela berkorban, memperjuangkan apapun yang diperbuat untuk perbaikan negeri ini. Ketika para pemuda dan para pelajar itu berasa untuk bangkit dan meneriakkan di dalam hatinya, kita butuh negara yang damai, kita butuh negara yang kondusif, kita butuh negara yang bisa dikatakan adil. Maka semangat patriotisme, semangat nasionalisme itu harus mampu dan kita wujudkan dalam proses kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Kalau muncul pandangan apapun yang terjadi, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai ke Pulau Rote,
Miangas sampai ke Pulau Rote. Itu yang perlu diingat. Satu tekad bahwa negeri ini terdiri dari banyak kepulauan. Indonesia itu luasnya sama dengan negara-negara Eropa, di mana di negara Eropa itu ada 17 negara. Kalau digabung hanya ada satu, diwakili Indonesia. Dan seharusnya dan sepatutnya kita ini harus bangga, karena negara yang luas Eropa itu terbagi menjadi 17 negara. Indonesia hanya ada satu negara, dan tampak di Indonesia masih aman, damai, tentram seperti saat sekarang ini. Itu kalau kita tinjau Pancasila sebagai pandangan hidup. Nanti saya lanjutkan di hari Sabtu. Hari ini sebelum saya tutup, saya perlu jelaskan pada Bapak Ibu, tahun 2023 di RRC, level atau tingkat pengangguran sarjana itu ada 23%. 2024 bulan ini, pengangguran di level sarjana di RRC itu sudah mencapai 58%. Lulusan S1 itu sudah biasa, sudah bukan apa-apa. Maka orang akan berpikir sekarang, bagaimana cara menempuh lanjutan dari studi kita. Kalau sampai tidak bergegas untuk mengupgrade diri dengan proses belajar, maka secara otomatis sampai tertinggal. Salah satu program yang ada di Jenggolo 53, itu salah satunya di tahun ini adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan pendidik. Saya butuhkan waktu lama, paling tidak besok sudah ada data, langsung dikirim karena perkuliahan itu sudah jadi. Madrasah akan memberikan beasiswa sebesar 10 juta rupiah sebagai taraf awal untuk sampai melanjutkan ke jenjang S2. Saya rekomendasikan ambil S2 bahasa Inggris di STIKIP Sidoarjo yang sekarang sudah berubah menjadi universitas.